Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya adalah mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban saya atas ujian akhir semester untuk mata kuliah kriptografi dan steganografi. Adapun soal dalam UAS adalah mengulas jurnal ilmiah dengan topik satu, Advanced Encryption Standard atau AES, 2 fungsi hash, 3 steganografi. Saya mulai dengan review jurnal yang pertama. Review on Analysis of Encryption Algorithm Proposed for Data Security in 4G and 5G Generation. Jurnal ini ditulis oleh Khalid Fadil Jasim, Kairan Zar Gafur, dan Holgut S. Magdid. Jurnal ini masuk dalam topik algoritma enkripsi, termasuk di dalamnya adalah Advanced Encryption Standard atau AES ya. Jurnal ini diterbitkan oleh ITM Web of Conference volume 42 tahun 2022. Permasalahan. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah keamanan data dalam jaringan 4G dan 5G. Dengan adanya peningkatan kompleksitas dan kecepatan transmisi data dalam jaringan seluler generasi baru, terdapat tantangan dalam menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Penelitian ini fokus pada analisis algoritma enkripsi yang diusulkan untuk meningkatkan keamanan data dalam konteks jaringan 4G dan 5G. Nilai inovasi. Nilai inovasi dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang komprehensif terhadap analisis algoritma enkripsi yang relevan untuk jaringan seluler generasi baru. Penelitian ini tidak hanya mencakup analisis struktural dari algoritma-algoritma tersebut, tetapi juga mengevaluasi keamanan mereka dari berbagai serangan kriptoanalisis. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan keamanan algoritma-algoritma tersebut yang dapat menjadi panduan bagi pengembangan sistem keamanan yang lebih efektif. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang keamanan data dalam jaringan 4G dan 5G, identifikasi kelemahan dalam algoritma enkripsi yang ada, dan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan mereka. Manfaatnya termasuk memberikan landasan bagi pengembangan sistem keamanan yang lebih kuat untuk jaringan 4G dan 5G yang akan datang, serta memberikan panduan bagi para peneliti dan praktisi dalam memilih dan mengimplementasikan algoritma enkripsi yang sesuai untuk kebutuhan keamanan mereka. Kemudian untuk review jurnal yang kedua adalah Review on Basis Selection with Pseudo-Random Function in BB-HD4 Scheme. Penulisnya adalah Emil Darbisevic, Miroslav Vosnak, dan Miralem Mehik. Topiknya adalah fungsi hash. Diterbitkan oleh Helion pada volume 10 tahun 2024. Permasalahan. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana meningkatkan efisiensi skema BBHD4, yaitu sebuah protokol kuantum untuk pertukaran kunci, dengan menggunakan fungsi hash berbasis HAMAX, yaitu Hash Based Message Authentication Code, untuk mendefinisikan seleksi basis yang sepenuhnya berkorelasi. Masalah ini berfokus pada meningkatkan efisiensi skema BBHD4 dari 50% menjadi 100% dan meningkatkan tingkat keamanan pertukaran kunci kuantum dengan meminimalkan pengungkapan informasi kepada pihak ketiga. Jurnal ini juga membahas cara mengurangi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan pertukaran kunci kuantum untuk mendukung jaringan kuantum yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan keamanan yang beragam dari pengguna. Nilai inovasi. 1. Peningkatan efisiensi. Meningkatkan efektivitas skema dari BBHD4 asli yang mencapai 50% menjadi 100%. Peningkatan ini menghasilkan laju kunci yang lebih tinggi, membuat protokol GKD lebih praktis dan dapat diterapkan dalam skenario dunia nyata. Yang kedua adalah peningkatan keamanan.
Dengan PRF berbasis konstruksi HEMAX, skema meningkatkan keamanan protokol QKD terhadap serangan. Yang ketiga, optimisasi sumber daya. Skema hanya perlu sejumlah kecil bit yang terlebih dahulu dibagikan secara informasi teoretis atau ITS di setiap putaran protokol QKD untuk beroperasi dengan efisien. Hasil penelitian, peningkatan efisiensi skema kriptografi dari 50% menjadi 100%. Menjanjikan keamanannya lebih baik dibandingkan dengan protokol pertukaran kunci klasik dan pos kuantum. Yang ketiga, penelitian berpotensi memperluas kapasitas jaringan QKD. Yang keempat, potensi aplikasi di komunikasi kuantum, yaitu seperti 5G, IoT, smart grid, dan lain-lain. Yang kelima, didukung berbagai badan, seperti proyek-proyek Uni Eropa, NATO, dan A2020. Kemudian yang terakhir, membuka pintu bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang kriptografi kuantum dan aplikasi jaringan kuantum. Untuk jurnal yang ketiga, saya mereview jurnal yang berjudul This Digital Image Steganography Using Stochastic Computing with High Capacity. Penulisnya adalah Muhammad Al-Hadi, Maha Abbas, Faruk Akhandai, Al Asaid, dan Ahmed Radwan. Topiknya adalah steganografi. Penerbitnya adalah Springer Link, Multimedia Tool dan Application pada tahun 2024. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana mengembangkan metode steganografi yang lebih aman dan efektif dalam menyembunyikan informasi rahasia dalam gambar digital. Masalah ini muncul untuk menghadapi tantangan dalam deteksi oleh pihak yang tidak berwenang serta mampu meningkatkan kapasitas penyembunyian data dalam gambar. Dalam konteks tersebut, penulis mengusulkan penggunaan representasi stokastik sebagai alternatif baru untuk mengatasi keterbatasan dan meningkatkan keamanan steganografi gambar. Inovasinya adalah dalam hal metode. Jadi metodenya adalah memanfaatkan representasi stokastik untuk menyembunyikan data. Langkah-langkahnya meliputi satu, konstruksi tabel pencocokan atau lookup tabel atau LUT. Kemudian yang kedua, konversi gambar sampul ke format stokastik dengan algoritma Linear Feedback Shift Register atau LFSR dengan sheet tertentu. Yang ketiga, menanamkan gambar rahasia dalam gambar sampul dengan format stokastik yang memungkinkan fleksibilitas penyimpanan bit-bit di tempat manapun, sehingga menjadi lebih aman dibandingkan dengan steganografi biner. Yang keempat, algoritma pemulihan data menggunakan LUT atau lookup tabel. Representasi stokastik gambar hasil steganografi dicocokkan dengan tabel lookup, ya, tabel pencocokan. Kemudian hasil dan simulasinya. Studi ini melibatkan simulasi pada gambar-gambar standar dengan ukuran 512 kali 512 seperti Lena, Babun, dan lain-lain. Kinerja steganografi diukur dengan menggunakan Peak Signal to Noise Ratio atau PSNR, Structural Similarity atau SSIM Index, dan Payload. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu menyembunyikan hingga 3 gambar rahasia dalam gambar sampul dengan payload hingga 24 bit per pixel. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa format stokastik jauh lebih aman dibandingkan dengan steganografi biner. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.